Saudaraku sekalian yang saya muliakan, menjadi wanita yang mulia. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Sebab kalau kemuliaan di dunia saja itu tentu saja sifatnya sangat-sangat terbatas. Yang kita cari adalah kemuliaan untuk hidup kita di dunia dan membawa kemuliaan untuk hidup kita di akhirat nanti, insya Allah. Bicara tentang wanita yang mulia, kita kembali kepada sejarah, fakta sejarah. Kita ini sebagai wanita ini dimuliakan dengan Islam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya kita ini jadi perempuan nih dianggap sebagai bangsa nomor sekian. Bahkan bukan bangsa nomor 2 ya, tapi bangsa nomor sekian gitu. Kayaknya bahkan lebih berharga, lebih berhargaan kambing gitu, lebih berhargaan unta, lebih berhargaan kendaraan, rumah, harta yang lain dibandingkan dengan perempuan. Bahkan Allah menceritakan sebuah fakta sejarah bahwasanya mereka itu suka menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Apabila diberi kabar gembira, ini Allah pakainya kata-kata busyir, mau memberitahu bahwa anak laki, anak perempuan semuanya sama-sama aja. Kehadiran mereka merupakan kabar gembira untuk orang tuanya, untuk keluarga besarnya. Akan tapi Allah bilang zaman itu idza busyira bil untha, jika diberi kabar gembira bahwa anaknya lahir perempuan, walla wajhuhu muswaddan, wajahnya segera menghitam. Bukan lagi memerah, akan tetapi menghitam. Wahwa kadhim, karena murka, karena kemarahan muntab yang sudah sangat luar biasa. Yatawara minal qaum, ngumpet-ngumpet dari kaumnya. Jadi kalau dikasih kabar gembira gitu di warung kopi misalnya, istri kamu udah melahirkan. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yatawara minal qaum, dia ngumpet-ngumpet sembunyi-sembunyi dari kaumnya. Min su'i ma busyira bih, dari buruknya kabar yang sudah mereka terima. Dia segera pulang ke rumahnya. Kemudian ada dua versi ini ya. Ada yang suka menguburkan bayinya hidup-hidup. Bayi masih baru berusia beberapa jam itu langsung dikuburkan. Bahkan ada yang begini, ada yang kalau istrinya melahirkan tuh sekalian dibuatkan lubang di dekatnya. Begitu keluar bayinya, putuskan tali pusarnya, dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, putuskan tali pusarnya, diselamatkan. Tapi begitu dia perempuan, putuskan tali pusarnya, langsung dikuburkan saat itu juga. Bahkan sebelum sang ibu sempat melihat seperti apa rupa anaknya. Itu kalau anaknya perempuan, langsung dikuburkan. Ada juga yang dihidupi dulu gitu, disenengin dulu gitu kan, dikasih makan dulu, nanti umur-umur setahun, 2 tahun gitu, baru dikuburkan hidup-hidup. Sesuatu hal yang sangat-sangat nista sekali ya. Jadi kita nih sebagai perempuan, alhamdulillah tidak hidup di zaman tersebut teman-teman. Zaman sebelum Islam datang. Alhamdulillah kita hidup di tahun-tahun ini nih, yang walaupun kemarin 2 tahun kita mengalami masa pandemi, tapi alhamdulillah selamat juga keluar dari masa tersebut. Dan mudah-mudahan tetap menjadi perempuan-perempuan solehah, tetap menjadi perempuan-perempuan mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Zaman tersebut, zaman sejarah sebelum Islam datang tuh perempuan dianggap seperti itu. Dan kalau gitu dibiarkan hidup, mohon maaf teman-teman, hanya dipakai sebagai sarana pemuas nafsu kaum laki-laki belaka. Dan itu kan yang terendah dari kodratnya perempuan. Mohon maaf, menurut saya menjadi perempuan seksi yang dieksploitas kecantikannya, keseksiannya, itu adalah menjadi bagian terendah dari kodrat sebagai seorang perempuan. Gak begitu caramu hidup seharusnya. Itu orang jahiliyah tuh yang seperti itu keadaannya. Bahkan diriwayatkan mereka itu kalaupun sampai menikah, salah satu cara menikahnya, ini ya, salah satu cara menikahnya, jadi kalau ada perempuan yang sudah sampai usia nikah, dipasangkan bendera di atas rumahnya oleh bapaknya. Jadi laki-laki di sekitar situ, mereka akan lihat kalau ada bendera di atas rumah seseorang, oh berarti itu ada perempuan yang boleh dinikah. Itu nanti tiap malam ngantri bapak-bapaknya, kaum laki-lakinya. Malam hari ini sama Pak Iwan, maaf ya yang punya suami namanya Iwan, besok sama Pak Budi gitu ya, besoknya lagi sama siapa, besoknya lagi sama siapa, terus seperti itu, digilir teman-teman, sampai hamil atau sampai menstruasi. Kalau sampai menstruasi ya nanti boleh digilir lagi gitu, sesudah selesai masa menstruasi. Kalau dia hamil, ditungguin nanti pas lahir milik bapak yang mana, dikawinkan sama bapak yang dianggap paling mirip sama anaknya ini. Alhamdulillah kita tidak hidup di zaman tersebut teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaupun nikah, itu statusnya dalam pernikahan tuh tidak ada kesetaraan. Tidak ada hubungan antara suami istri saling sayang, saling cinta, tidak ada. Yang ada itu adalah istri yang mengurusi semua urusan-urusan rumah tangga, tidak boleh bercakap-cakap dengan suami, nggak boleh ngobrol sama suami, apalagi tertawa bersama dengan suami. Bahkan saya pernah dengar nih, katanya di zaman tersebut itu kalau ada istri ketawa di depan suaminya sampai kelihatan giginya, suaminya tuh boleh buat cabut gigi istrinya. Saya begitu bacanya, begitu dengernya, alhamdulillah saya nggak hidup di zaman itu. Kalau saya hidup di zaman itu, ompong saya. Kita yang suka ketawa nih udah pasti udah nggak ada giginya lagi udah. Ya Allah, ya Allah. Demikian kodratnya kaum perempuan sebelum Islam datang. Hingga Islam kemudian datang, baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu syariat Islam pertama adalah diharamkannya bapak-bapak menguburkan anak mereka hidup-hidup. Diharamkan. Bahkan Nabi Muhammad sangat menganjurkan dan mencontohkan bagaimana memuliakan anak perempuan. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu malah terbalik, setiap kali punya anak laki-laki, anak lakinya nggak lama meninggal. Makanya sampai dikatain sama orang-orang kafir Quraisy itu abtar, kata mereka. Abtar itu artinya keputus. Keputus kalau kayak binatang tuh nggak punya ekor gitu. Kalau ibarat orang tua tuh dia keputus nggak punya anak gitu, ya, kayak dianggap sebagai kecacatan lah gitu. Dibilang abtar tuh Muhammad abtar, nggak punya keturunan laki-laki gitu. Karena memang Nabi Muhammad setiap kali punya anak laki-laki, anak lakinya tidak ada yang berusia panjang umurnya, hanya 2 tahun meninggal, beberapa hari meninggal gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu tuh dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Menjawab ucapan dari mereka-mereka itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad abtar, cacat, nggak punya keturunan, terpotong gitu ya, terputus gitu. Nah itu Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna syani'aka wal abtar,
Sesungguhnya para pembencimu, mereka itulah yang abtar, mereka itulah yang terputus keturunannya. Sementara Nabi Muhammad alaihissalam keturunannya akan terus memanjang. Para habaib, para syaraif, keturunan Nabi kita Muhammad alaihissalam akan terus ada hingga bumi ini mendekati hari kiamat. Jadi malahan keberadaannya para habaib dan keberadaannya para syaraif ini menunjukkan bahwa kiamat masih agak lamaan lah. Insyaallah nih adik-adik jomblo sempat nikah, ibu-ibu yang pada punya anak nih insyaallah sempat ngawinin anak-anaknya gitu ya. Insyaallah sempat punya cucu bu, insyaallah belum kiamat dulu. Karena memang keberadaan para habaib dan syaraif ini memang menunjukkan bahwa bumi masih akan berputar. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, salah satunya di ayat yang tadi telah saya sebutkan itu, bahwa keturunan Nabi Muhammad alaihissalam masih akan terus memanjang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini jadi perempuan nih, Islam datang memuliakan. Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad di masjid di Madinah ini ya, sudah masa Madinah, Nabi Muhammad berkata kepada mereka, "Man kanat lahu talas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Kata Nabi, siapa di antara kalian yang memiliki 3 anak perempuan, 3 anak perempuan, ketiganya dididik, dibesarkan, dicintai, disayangi, ketiganya diasuh dengan asuhan yang baik, dengan pendidikan yang bagus, anak perempuannya diajari baca tulis hingga dapat membaca Al-Quran, hingga dapat beribadah dengan benar, hingga dapat memahami ilmu-ilmu agama dengan baik, disekolahkan yang benar yang bagus. Kata Nabi Muhammad, kanat lahu itqun minan nar, anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Nabi menjanjikan, kalian kalau punya anak perempuan, kalian didik, kalian besarkan dengan baik, anak-anak perempuanmu akan menjadi sebab kemuliaan hidupmu di akhirat nanti, sebab mereka akan menjadi penghalangmu dari api neraka. Jadi anak-anak perempuan itu adalah tameng-tameng orang tuanya, penghalang orang tuanya dari api neraka. Anak perempuan bidadari-bidadari yang kelak akan menggandeng tangan orang tuanya menuju surga. Dari Nabi Muhammad bicara seperti itu, kaum laki-laki kalau istrinya melahirkan, mereka akan tanya juga gitu, istri saya melahirkan laki apa perempuan? Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah. Anakmu perempuan, alhamdulillah. Jadi penghalang saya dari api neraka. Mereka berbahagia dengan kelahiran anak perempuan. Anak perempuan menjadi anak yang mulia dengan Islam. Kita jadi orang mulia karena Islam, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan kemudian nih, ketika sudah menjadi seorang perempuan yang dewasa, mulai belajar, mulai mengerti berbagai macam hal, ibadahnya sudah bagus misalnya gitu, sampai kemudian dia menikah. Ketika dia menikah, perempuannya memang sama Allah Subhanahu wa taala dibikin gak pernah jauh-jauh dari surga sebenarnya. Kalau di masa kecil mereka adalah bidadari-bidadari yang akan menghantar, menggandeng orang tuanya menuju surga dengan menghalangkan mereka dari api neraka. Kalau udah nikah, jadi surga buat suaminya. Kata Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ada kesenangannya, dunia ada surganya, dan sesurga-surganya dunia, kesenangan terindah di dunia ini adalah istri yang solehah. Kamu jadi bagian dari surga, kamu jadi bagian dari kesenangan bagi muka bumi ini ketika kamu berhasil menjadi seorang istri yang solehah. Ustazah, terus taunya kita sudah jadi istri solehah atau belum solehah, bagaimana Ustazah? Itu tadi yang saya sebutkan ya.
Istri yang soleha itu adalah kesenangan terindah, adalah sekeping surga di bumi. Coba masing-masing silahkan lihat aja. Suami saya kalau sedang bersama dengan saya merasa kayak lagi ada di surga atau jadi mirip kayak ada di neraka. Kalau kamu adalah istri yang solehah, suamimu betah karena orang tuh kalau di surga nggak ada yang kepengen keluar. Tapi kalau begitu istrinya keluar, suaminya yang yes, istri saya nggak ada di rumah. Ini berarti belum solehah sekali nih ya. Belum solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istri yang solehah. Yang amin, kenapa yang belum nikah nih ya? Yang jadi istri di sini semoga menjadi istri yang solehah. Yang belum menikah juga mudah-mudahan nantinya dijadikan istri yang solehah. Teman-teman istriku sekalian yang saya muliakan, nih kalau pas saya bilang yang belum menikah semoga jadi istri yang nantinya jadi istri yang solehah, bilang amin. Janda umur 60 tahun. Udahlah Bu, kalau udah janda umur segitu nggak usah nikah lagi ya Bu ya. Ngantri aja, nggak usah, biarin buat yang lain-lain aja dulu. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kamu jadi seorang ibu, udah punya anak, malah Allah jadikan surganya lebih lekat lagi dengan dirimu. Allah taruh di bawah telapak kaki. Kata Allah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di bawah telapak kaki ibu. Kamu seret kemanapun kamu pergi, kamu kemana-mana bawa surga. Semua ibukah Ustadzah? Tentu tidak. Hanya ibu-ibu solehah yang kemanapun dia pergi bawa surga dalam dirinya untuk anak-anaknya, menjadi penyebab anak-anaknya menuju surga Allah Ta'ala. Ustadzah, saya ibu yang dimaksud Allah dalam hadis Nabi Muhammad itu atau bukan? Tinggal lihat aja. Kamu terhadap anak-anakmu bawa surga atau bawa neraka? Nah, kalau sedang bersama denganmu anak-anak merasa seperti berada dalam surga atau naudzubillah min dzalik. Nggak betah deket sama mama. Kenapa gitu? Ngomel mulu, marah mulu. Mama kamu kalau ngajakin sholat gimana bilangnya? Nak yuk kita sholat dulu yuk, biar kita bisa masuk surga. Atau sholat kamu nggak, sholat neraka. Yang mana satu nih? Ingat ya ibu-ibu yang kalau ngomong suka bobo neraka mulu, ingat Nabi Muhammad ini kaum perempuan tinggi sekali derajatnya. Katanya baginda Nabi Muhammad alaihissalam, al-mar'atu imadul bilad, aida saluhat saluhatil bilad, wa ida fasadat fasadatil bilad. Perempuan ini tiangnya negara. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, baik seluruh negaranya. Kalau perempuannya rusak, rusak seluruh negaranya. Jadi teman-teman sekalian, ini nilainya satu daerah ini di mata Allah Subhanahu wa taala tergantung dari perempuan-perempuannya. Nilainya. Lihat siapanya nih di mata Allah. Allah ngelihatnya bagaimana perempuan-perempuan di negara tersebut. Perempuannya baik, baik pula lah negeri tersebut. Perempuannya rusak, rusak pula lah negeri tersebut. Dan dalam skala yang paling kecil rumah tanggamu, nilainya tergantung dari bagaimana dirimu sebagai perempuan di dalam rumah tangga tersebut. Maka jangan suka nyalah-nyalahin yang lain-lain. Ya gimana mau bener rumah tangga? Tuh suami saya aja kayak gitu modelnya. Ya dia kayak begitu orangnya. Dia tuh ustazah enggak kayak Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin saya jadi seperti Sayyidah Khadijah? Bu, suamimu enggak Fir'aun amat. Fir'aun aja loh segitunya. Istrinya Asia adalah seorang istri yang solehah. Luar biasa kan? Jadi jangan nyalah-nyalahin.
Ntar suaminya juga bilang kayak begitu, ya gimana saya mau jadi kayak Nabi Muhammad, orang kamu gak kayak Sayyidah Khadijah. Ya Allah, gak gitu. Perubahannya itu dimulai dari tiang, Bu. Orang tuh kalau mau bangun rumah, yang pertama kali dibangun tiang. Tiangnya duluan sebelum bangun tembok. Tembok tuh nyandarnya sama tiang. Sebelum bangun pintu, sebelum bangun atap, tuh yang pertama kali dibangun adalah tiang-tiang. Ini orang jangankan bangun rumah, bangun tenda, yang dibangun pertama duluan menurutmu apanya? Tiang. Tiangnya duluan, baru dipasangin atap, baru dipasangin nih aksesorisnya nih, merah kuning ini ya. Nah itu baru dipasangin belakangan gitu. Demikian pula dalam rumah tanggamu, kalau mau dibenahi, yang pertama kali harus dibenahi adalah tiangnya. Siapa tiang dalam rumah tanggamu? Dirimu sebagai kaum perempuan.